Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan diagram UML yang setelah kami buat. Yang pertama itu ada use case diagram yang akan disampaikan oleh siapa? Zahra. Jadi di sini ada use case diagram dari reverse logistik Wahana Express. Untuk aktor yang pertama di sini ada customer. Untuk proses yang pertamanya ini login ke sistem. Selanjutnya ini membuat permintaan pengembalian barang. Lalu submit permintaan pengembalian barang. Masuk ke aktor selanjutnya itu sistem gudang. Cek validasi permintaan pengembalian barang. Jika tidak valid itu ada extend-nya mendapat notifikasi permintaan tidak valid. Lalu lanjut ke proses selanjutnya ada permintaan pengembalian barang diterima. Lalu akan menjadwalkan penjemputan barang. Di sini ada include-nya konfirmasi pengambilan barang. Lalu di sini ada aktor selanjutnya, aktor ketiga, yaitu kurir untuk mengambil barang atau barang diambil yang memiliki extend mengirim notifikasi status pengambilan. Lalu di proses selanjutnya ini ada aktor keempat, yaitu warehouse staff, di mana barang diterima di warehouse. Selanjutnya akan diupdate status di sistem, lalu verifikasi identitas barang yang memiliki extend barang ini ditolak. Lalu lanjut lagi ada proses di sini update sistem penyimpanan, dilanjut lagi dengan menempelkan barang sesuai dengan kategori barangnya. Lalu di sini ada pengiriman pengembalian barang ke sellernya. Lalu di sini pun ada apa? Lanjut ada keterlibatan dari aktor sebelumnya yaitu kurir untuk mengambil barang untuk dikirim ke sellernya dan barang akan diterima di seller dengan aktor terakhir yaitu seller itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Next, activity diagram. Dah. Baik, selanjutnya pada activity diagram eh ada bentar. Selanjutnya pada activity diagram terdapat 5 swim lane yaitu customer, kurir, system, warehouse staff, dan seller. Yang pada aktivitas diagram ini dimulai pada saat customer login di sistem. Lalu selanjutnya customer akan membuat permintaan pengembalian barang. Selanjutnya customer akan submit permintaan pengembalian barang. Selanjutnya dilanjutkan di swimlane system. Yang pertama ada permintaan pengembalian barang diterima sistem. Selanjutnya ada decision. Jika barang tidak diterima atau ditolak, maka aktivitas akan selesai. Jika barang diterima, maka akan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya yaitu permintaan pengembalian barang diterima dan selanjutnya sistem akan menjadwalkan penjemputan barang. Selanjutnya pada swimlane kurir, kurir akan menerima tugas lalu eh, kurir akan mengirim notifikasi status pengambilan kepada customer. Selanjutnya kembali ke swimlane customer, customer akan menerima notifikasi dan menyiapkan barang. Baik, selanjutnya dilanjutkan di bagian kurir ya ini ya. Ya, di bagian kurir yaitu barang akan diambil, lalu akan memperbarui status pengiriman, dilanjutkan dengan barang dikirim kepada swimlane, atas lagi, warehouse staff. Nah, di sini barang akan diterima. Lalu update status ke sistem, dilanjutkan dengan verifikasi identitas barang. Nah, dilanjutkan dengan decision, yaitu diterima atau ditolak. Jika ditolak, barang akan di-return ke bawah dan akan selesai. Jika diterima, barang akan lanjut ke dua aktivitas bersamaan, yaitu update sistem penyimpanan dan juga memberikan konfirmasi kepada seller. Dilanjutkan dengan menjadwalkan pengiriman pengembalian barang. Lanjut ke swimlane kurir, di sini menerima tugas. Selanjutnya habis menerima tugas barang diambil, kemudian setelah barang diambil, barang dikirim.
Nah, setelah barang dikirim, kemudian lanjut ke swimlane warehouse staff. Di sini terjadi fork atau pemisahan antara dua aktivitas secara bersamaan. Di sini terdapat update sistem dan mengirim notifikasi update pengiriman barang. Kemudian di join, kemudian dilanjut ke swimlane atas ke atas lagi ke swimlane seller. Di sini menerima notifikasi barang dalam perjalanan, dan yang terakhir yaitu barang diterima oleh seller dan selesai. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Nah, di sini kita ada 9 kelas. Yang pertama itu ada customer. Nah, di customer ini merupakan pengguna utama yang memulai proses pengembalian barang, di mana atributnya ini ada customer ID, nama, email, nomor telepon, dan alamatnya. Di mana proses utama dari kelas customer ini yaitu login dan submit permintaan pengembalian barang. Lalu dari customer ini nanti akan membuat kelas return request, di mana di return request ini atributnya ada request ID, customer ID, item ID, keluhan, request date, dan status, di mana proses utamanya itu ada validasi permintaan, update status, dan pembatalan. Nah, di mana nanti si return request ini akan memproses pick up task dan mereferensikan item atau barang tersebut. Nah, lalu ada kelas pick up task, di mana merupakan tugas operasional untuk pengambilan barang dari pelanggan. Nah, di sini atributnya ini ada tax ID, request ID, kurir ID, pickup address, schedule date, dan status. Di mana proses utamanya itu ada assign kurir, selesaikan tugas, dan update status. Lalu dari pickup task ini akan ditugaskan kepada kelas kurir, di mana atributnya ini ada kurir ID, nama kurir, nomor telepon, jenis kendaraan, dan status ketersediaan kurir tersebut. Lalu di proses utamanya itu ada terima tugas, konfirmasi pickup, ambil barang, dan update status. Lalu relasinya itu menerima penugasan dari pickup task ini. Selanjutnya itu ada warehouse staff, di mana merupakan penerimaan dan pemrosesan barang di gudang, di mana atributnya ini ada staff ID, nama, posisi, dan departemennya. Di mana proses utamanya itu ada terima barang, verifikasi identitas, proses barang, dan update storage. Nah, nanti proses si warehouse staff ini akan menunjukkan prosesnya ke item. Lalu selanjutnya ini ada kelas item, yaitu merepresentasi barang fisik yang akan dikembalikan dari pelanggan tersebut. Nah, di sini atributnya ini ada item ID, nama, kategori, beratnya, dimensinya, kondisi barang tersebut, dan nilainya. Nah, proses utamanya itu ada update kondisi barang, kategorisasi, dan kalkulasi nilai. Nah, lalu relasinya ini akan direferensikan oleh return request dari sini tadi, dan diproses oleh si warehouse staff ini yang mengelola si item ini. Lalu selanjutnya ada seller. Nah, seller ini merupakan penerima akhir barang yang barangnya ini dikembalikan dari customer-nya. Lalu di sini atributnya ini ada seller ID, nama bisnisnya, email, dan nomor telepon. Proses utamanya itu ada terima notifikasi dan menerima barang tersebut. Lalu relasinya itu dari kelas notification yang akan dikirim ke seller tersebut. Lalu yang terakhir ini ada sistem ada notification, kelas notification, di mana merupakan sistem komunikasi untuk semua stakeholder. Di mana atributnya ini ada notification ID, recipient ID, message, type, timestamp, dan tanda sudah dibaca. Lalu di proses ini ada mengirim notifikasi, tanda sudah dibaca, dan menghapus. Nah, secara keseluruhan alur kerja kelas diagram ini, yang pertama itu customer membuat return request dari sini ke sini, lalu sistem ini akan memvalidasi dan membuat pick up task. Lalu pick up task ini akan ditugaskan ke kurir, lalu kurir akan mengambil item dari pelanggan,
Lalu warehouse staff memproses item tersebut di gudang. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke seller. Lalu seller akan menerima barang yang dikembalikan dari pelanggannya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.